Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan Arya tentunya di channel GIS dan Remote Sensing hari ini. Gimana kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat. Sementara hari ini kami masih posisi harus di rumah. Social distancing katanya. Ya, sambil kita menunggu apa yang terjadi berikutnya, ya kita belajar lagi. Hari ini saya akan coba ingin mengajak kita semua untuk sedikit diskusi dan belajar bagaimana cara kita mendownload data digital elevation model dengan menggunakan software QGIS. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat pesan dari salah seorang penonton YouTube saya yang meminta supaya saya memberikan semacam informasi bagaimana caranya mendownload data digital elevation model atau kita singkat dengan DEM dari internet. Ya. Dia sih menyebutkan satu software yang leading di industri GIS ya, tapi karena saya di sini sedang banyak menginginkan supaya kita menggunakan software gratisan aja, yaitu QGIS, makanya tentunya hari ini saya akan menyampaikan bagaimana tutorial untuk mendownload data digital elevation model secara gratis, datanya memang gratis, dengan software yang tentunya freeware juga gratis, yaitu QGIS. Oke, sebelum kita mulai mengenai bagaimana cara mendownload data DEM atau Digital Elevation Model, saya ingin menyampaikan atau cerita-cerita sedikit mengenai DEM atau Digital Elevation Model atau DEM. Jadi Digital Elevation Model itu adalah suatu data di mana dia memiliki data nilai Z. Kalau dalam mapping kan kita tahu ada X, Y, ada juga nilai Z atau nilai ketinggian. Walaupun memang di aplikasi di data di geoscience, karena saya orang geoscience, itu Z bisa berarti ketinggian, bisa berarti nilai suatu angka atau nilai mineral misalnya dan lain-lain. Tapi mungkin hari ini kita akan bicara bagaimana melihat suatu data Z ini sebagai data ketinggian atau elevasi. Data digital elevation model atau elevasi atau data ketinggian ini bisa kita peroleh dari berbagai macam cara. Cara pertama tentunya dengan field survey, dengan menggunakan theodolit atau menggunakan total station atau leveling equipment, termasuk juga dengan GPS misalnya kita bisa membuat data ketinggian, kita survei ke lapangan. Atau bisa juga data ketinggian itu diperoleh dengan teknologi aerial fotografi atau dengan teknologi pesawat terbang. Data diambil dengan pesawat terbang, baik itu zaman dulu dengan manual maupun yang saat ini dengan small format dan digital, bahkan dengan drone misalnya bisa juga dilakukan. Atau ada salah satu cara juga yang paling canggih mungkin saya bisa katakan, yaitu dengan LiDAR airborne dengan pesawat terbang. Nah ini canggih sekali. Selain itu juga data ketinggian bisa kita peroleh dengan data yang diolah dari data radar airborne maupun radar satelit dengan teknologi stereografik atau interferometri. Apa itu? Nah, nanti kita belajar lebih detail kalau Anda mengikuti kursus saya mengenai GIS dan remote sensing ya. Ada juga data yang diperoleh dengan satelit secara optis, misalnya dengan data spot, data Econos, IRS, atau yang sekarang bisa diperoleh secara gratis juga dengan data Aster, satelit Aster namanya. Itu bisa juga diperoleh data DEM melalui teknologi optisnya dengan cara perbedaan pandangan atau paralaks sehingga dapat ketinggian. Tapi ada juga yang radar airborne, ini penting karena ada salah satu program radar airborne yang dilakukan oleh NASA Amerika di mana data itu bisa kita download secara gratis yang disebut SRTM atau Shuttle Radar Topographic Mission. Nah, inilah yang akan kita download nanti menggunakan software QGIS data ini. Ini adalah perbandingan bagaimana akurasi suatu data ya. Kenapa tadi saya cerita mengenai beberapa jenis cara untuk mendapatkan data? Karena memang data ini tentunya akan menghasilkan suatu akurasi yang berbeda. Sebagai contoh di sini misalnya data SRTM atau data Aster yang kita peroleh dari remote sensing system yang gratis tadi itu rata-rata memiliki akurasi grid interval 30-an meter. Jadi setiap 30 meter dia punya satu titik ukur ketinggian. Oleh sebab itu, peta yang kita bisa create atau ketelitian yang bisa kita create adalah peta untuk skala 1 mungkin sekitar sampai maksimum 25.000. Jadi kita sebut peta base map topo ya, gitu.
Demikian juga kalau data itu kita peroleh misalnya hasil digitasi dari data BIG ya, dulu namanya Bagus Surtanal, sekarang Badan Informasi Geospasial, itu juga bisa kita download secara gratis. Mungkin Anda bisa lihat video saya sebelumnya bagaimana cara mendownload data dari BIG ini. Nah ini juga untuk ketelitian peta 1:25.000. Ketelitian ini penting karena jangan kita paksakan misalnya peta dengan skala ketelitian 1:25.000 ini digunakan untuk membuat peta-peta yang lebih detail, misalnya peta kadastral atau peta urban planning yang membutuhkan akurasi lebih dari 110.000 bahkan 100.000 misalnya ya, kadastral atau utilities untuk real estate seperti itu ya. Jadi data yang akan kita peroleh nanti namanya juga gratisan adalah data untuk akurasi sekitar 1:25.000. Nah ini yang saya cerita, salah satu teknologi LiDAR atau teknologi pengambilan data topografi dengan menggunakan pesawat terbang dan menggunakan teknologi laser scanning. Ya ini nanti detailnya akan kita bicarakan kalau kita khusus tentunya. Nah ini adalah hasil dari data elevasi yang sudah kita peroleh, sudah kita modelkan. Jadi kita akan dapat tampilan 3 dimensi. Nah ini misalnya aplikasi untuk piping design and piping analysis. Bisa juga kita gunakan untuk membuat peta topografi, menghitung volumetri, atau menghitung spatial modeling yang lainnya. Kalau soal tampilan 3 dimensi, nanti kita coba ya di QGIS bagaimana cara menampilkan secara 3 dimensi. Berikutnya, ini adalah contoh aplikasi juga. Ya, ini aplikasi yang pernah saya develop yang sebelah kanan ini untuk catchment area atau untuk hidrogeologi. Bagaimana membuat daerah aliran sungai atau DAS. Nah ini tampilan 3 dimensi. Nah untuk kita bisa membuat tampilan 3 dimensi ini sebagai contoh suatu tambang di Australia, tentunya kita harus punya data digital elevation model yang akurasinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, itu adalah contoh-contoh bagaimana data digital elevation model digunakan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, kita bisa diskusi panjang kalau kita ada di kursus yang detail ya. Oke, berikutnya tadi saya menyebutkan bahwa data digital elevation model yang dapat kita download secara gratis itu ada di pertama data dari Aster, dari satelit Aster. Itu datanya bisa kita peroleh dari websitenya USGS. Kalau Anda ingin tahu gimana caranya, ya Anda kontak saya aja, minta ditutorialkan bagaimana cara mendownload data USGS, termasuk data USGS ini tidak hanya DEM, tapi juga data citra satelit juga bisa. Kemudian data DEM dari SRTM, tadi yang saya katakan Shuttle Radar Topography Mission. Jadi data SRTM ini adalah data yang diambil oleh NASA dengan menggunakan Space Shuttle. Nah, wahana shuttle yang bolak-balik itu ya, yang kayak pesawat bentuknya ya, itu dia sudah melakukan pengambilan data topografi untuk seluruh dunia. Nah ini akurasinya kurang lebih sama dengan data Aster, sekitar 30 meter spasi untuk datanya. Nah ini akan kita coba bagaimana kita mendownloadnya langsung dengan menggunakan software QGIS. Selain itu juga data topografi bisa kita peroleh dari peta rupa bumi ya, melalui servernya Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ini saya ingatkan ya bahwa aplikasi yang akan kita gunakan dari data yang akan kita download itu terbatas tentunya, tidak semua aplikasi bisa kita gunakan. Memang kelebihannya digital adalah kita bisa men-zoom in, membesarkan, mendetailkan data. Memang bisa dilakukan oleh software, tapi tentunya akurasinya tidak bisa ikut juga detail gitu. Akurasinya adalah akurasi bagaimana data itu dibuat. Nah ini di kanan adalah riset yang membandingkan antara data Aster dan data SRTM. Pada prinsipnya hampir sama kualitas datanya, walaupun ya data SRTM sedikit lebih bagus dibanding data raster. Ini masih aplikasi ya untuk kepentingan geotourism misalnya, ya, untuk brosur digital misalnya atau presentasi ya. Oke, berikutnya saya akan langsung masuk ke software GIS. Nah, ini software saya QGIS. Saya pakai yang versi long term versionnya 3.10. Ini peta Indonesia. Kita coba daerah mana ya untuk download ya. Oke, kita coba misalnya saya lagi ada discussion dengan teman untuk daerah Sulawesi Tenggara mana ya. Nah ini, ini udah pernah saya download. Oke,
Di sini ada data jalan, ada data sungai. Data ini diperoleh dari OSM, OpenStreetMap. Di video yang lalu kan sudah belajar kita bagaimana cara mendownload data dari OpenStreetMap. Nah, untuk bisa mendownload data SRTM, cukup pertama kita harus download pluginnya. Ya, kemarin kita sudah diskusi mengenai plugin pada waktu kita bicara QGIS. Ketik aja SRTM. Di sini akan ada plugin untuk SRTM downloader. Download SRTM tiles from NASA server. Langsung kita install. Kalau sudah diinstal, menunya akan muncul di plugin SRTM downloader. Oke, berikutnya kita tinggal klik. Yang pertama akan kelihatan di sini batas-batas daerah yang kita download, ya nggak seluruh dunia tentunya. Nah, ini kita bisa pakai set canvas extend misalnya. Canvas extend yang di sini kita download seperti ini keluarnya, dia akan otomatis mendownload satu blad karena sistemnya dalam SRTM itu dia memiliki kotak-kotak dengan area tertentu. Kalau suatu daerah masuk di situ, ya dia akan download blad yang itu. Oke, kita save. Misalnya kita mau save kemana? Ya, misalnya ke project, save ke project. Oke. Sudah saya select, kemudian tinggal download. Nah, oh iya, jangan lupa kita harus memasukkan username. Nah, username dan password untuk server ini. urs.data.nasa.gov/username. Jadi ini akan di-download langsung dari websitenya NASA. Kalau Anda belum punya username dan password, Anda tinggal klik aja ini. Nah, akan keluar data loginnya. Nah, Anda tinggal masukin username, password, dan seterusnya. Ini juga gratis, nggak ada masalah. Ini kebetulan saya sudah punya username dan password, sehingga saya langsung bisa klik. Username, passwordnya sudah ada. Oke, saya udah masuk. Nah, dia akan melakukan proses downloading tentunya. Nah, ini. Ya, karena ternyata daerah kita itu terdiri dari 2 blad. Ya, yang satu S06 is 122, yang satu kalau nggak salah S06 is 123 untuk yang kanan. Tinggal diklik lagi aja kalau emang di 2 daerah misalnya. Nah, ini extend. Tadi kita masukin di sini. Oke, kemudian kita download. Oke, jadi ini dua-duanya udah ter-download ya. Ini adalah data elevation model. Kenapa warnanya hitam putih? Ya, karena data elevation model atau data Z ini bernilai sesuai dengan elevasi. Dalam hal ini mulai dari 0 atau minus sekian karena ada sinkhole di sini sampai ke ketinggian maksimum berapa? 3000 atau berapa ya, tergantung daerah yang kita ambil. Jadi kalau data tunggal tentunya akan disimpan dalam band tunggal di data raster. Ya, ini adalah datanya sifatnya HGT. Kalau di sini dilihat HGT itu height, data height. Nah, kemudian dari sini kita perlu lakukan save ke harddisk kita misalnya, atau mau ganti extension menjadi menjadi TIFF misalnya. Misalnya save GeoTIFF misalnya. Kita tulis file name-nya, misalnya ini, file name-nya kita tulis, data SRTM, kita klik, dia akan menyimpan tentunya di lokasi atau di hard disk, di directory yang sesuai kita tentukan. Ini adalah cara untuk mendownload data SRTM atau DEM secara langsung di daerah sesuai dengan keinginan kita. Pada kasus seperti ini ada 2 data atau 2 blad yang berbeda. Seperti ini, ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, tentunya kalau kita ingin bekerja di daerah ini secara keseluruhan, Anda perlu melakukan cut dan merge.
atau di merge data dua ini. Bagaimana caranya melakukan merging? Nah, Anda boleh tanya di video kita berikutnya kalau perlu ya. Tapi enaknya sih ikut training aja ya, untuk supaya tahu gimana caranya melakukan cut atau merging dalam data raster. Oke, itu adalah cara untuk mendownload data SRTM. Saya punya data yang sudah di cut dan di merge. Nah, ini di sini kita bisa tampilkan dengan warna yang berbeda. Caranya bagaimana? Nah, di sini. Nah, di sini kita tinggal ganti mau pakai single gray seperti tadi ya. Atau kita ganti pakai pseudo color. Apa itu single gray pseudo color? Ya, Anda perlu untuk belajar lebih detail di kelas GIS dan remote sensing. Ini adalah contoh dan bagaimana sudah kita overlay dengan data vektor yang kita download dari OSM, OpenStreetMap. Dari sini kita bisa create kontur. Nah, oke, saya kasih deh caranya gimana create kontur. Data raster, di sini ada extraction, kontur. Tinggal kita masukkan data rasternya yang mana, ya, bandnya band yang mana. Karena ini cuma satu band, kemudian interval mau 10, mau 100 misalnya, terserah ya. Misalnya ini kita klik, dan dia sedang browsing algoritmanya untuk create kontur. Nah, ini selesai, ini kontur per berapa tadi? Per 100, tapi saya juga udah pernah bikin sebelumnya, ini kontur per 10 meter. Nah, sekarang bagaimana menampilkan secara 3 dimensi ya. Gampang sekali kalau menggunakan QGIS, tinggal di view, ada 3D di sini, new 3D map view ya. Kita coba DM master elevationnya dari DM SRTM, vertikalnya kita jadi 4. Oke, kelihatan di sini 3D-nya, tinggal kita ya, tinggal kita puter-puter tergantung kebutuhan. Oke, ini adalah tampilan 3 dimensinya. Mudah sekali menampilkannya. Kalau kita mau save sebagai image, tinggal shift S dan seterusnya. Oke, itulah teman-teman bagaimana kita cara mendownload data SRTM atau data digital elevation model dengan menggunakan QGIS, dan sedikit bagaimana kita membuat tampilan data 3D-nya. Kalau ingin detail yang lain-lain tentunya kontak saya aja. Siapa tahu kita bisa ngobrol lebih jauh dan lebih dalam. Demikian untuk video kali ini, semoga memberikan inspirasi kepada Anda. Terima kasih udah melihat video saya, sampai ketemu di video lainnya.